Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini sama-sama kita ketahui bahwa kita tidak dapat bertemu di gereja karena satu dan lain hal. Meskipun demikian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap beribadah bersama-sama melalui via online ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk mempersiapkan diri kita memasuki dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengundang kita bersama-sama untuk menyanyikan satu buah lagu, Tuhan Pasti Sanggup. Saya percaya melalui lagu ini, kita sama-sama berharap dan penuh dengan semangat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti sanggup membawa kita menghadapi segala tantangan dan masalah yang harus kita hadapi. Mari kita sama-sama pujikan Tuhan Pasti Sanggup. Kita akan membaca bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-26, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal 26, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Melihat itu semua, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?
Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sebuah persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, meresapi firman itu, dan merenungkannya serta melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian tadi yang kita baca pada Matius pasal yang 26 ayat 8-13 merupakan sebuah penggalan cerita di mana pada kondisi tersebut Yesus sebentar lagi akan menghadapi yang namanya penyiksaan. Sebentar lagi Yesus akan menghadapi kayu salib. Dalam momen Prapaskah ini saya mau mengundang kita untuk melihat kembali satu bagian dari pengalaman Yesus, di mana ketika dia hidup, dia bertemu dengan seorang wanita yang ia rela memberikan seluruh hidupnya, memberikan yang terbaik untuk Yesus. Pada bagian yang kita baca, kita mendengar satu kisah di mana ada seorang wanita yang datang kepada Yesus, lalu dia memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu yang begitu mahal harganya pada waktu itu, dan kemudian ia mencurahkan itu kepada Yesus. Ia meminyaki Yesus. Dan di tengah kondisi seperti itu, para murid justru berkata, "Untuk apa semua hal ini? Bukankah ini sebuah pemborosan? Bukankah minyak tersebut dapat dijual dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin?" Kalau kita baca sekilas dari bagian tersebut, sungguh apa yang menjadi perkataan dari seorang murid-murid Yesus bisa dianggap benar. Sebab kita tahu bahwa uang tersebut akan jauh lebih banyak hal yang berguna untuk diberikan kepada orang-orang miskin, dapat menolong banyak orang. Tetapi kenyataannya, ketika kita baca bagian selanjutnya, kita bisa menemukan di sana bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Tentu kata Yesus mengetahui pikiran mereka, artinya adalah bukan sama seperti apa yang terucap dari bibirnya. Karena itu Yesus mengatakan bahwa, "Untuk apa sih kamu menyusahkan wanita tersebut? Apa yang ia lakukan ini justru menjadi bagian di mana ini merupakan sebuah persiapan untuk kematian Yesus." Dan Yesus juga mengatakan bahwa orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Bapak Ibu dan sekalian, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana ada tiga pihak atau tiga tokoh yang bisa kita baca bersama-sama. Tokoh yang pertama adalah Yesus tentu saja. Yesus sebagai seseorang yang ada di tengah-tengah. Beliau adalah orang yang maha tahu, orang yang luar biasa hebat. Tokoh yang kedua adalah wanita. Wanita ini adalah seseorang yang datang kepada Yesus. Pada masa itu, Bapak Ibu sekalian, seorang wanita tentu dianggap lemah, dianggap tidak berharga. Bahkan tidak jarang wanita itu dianggap mengganggu di dalam sebuah pertemuan, sehingga mereka bisa saja diusir keluar. Tapi ketika kita membaca bagian ini, dikatakan bahwa wanita ini datang masuk ke tempat di mana Yesus duduk bersama dengan kumpulan murid-muridnya, dan dia menumpahkan minyak di sana, dan dia kemudian membasuh Yesus. Artinya ketika wanita ini datang kepada murid-murid Yesus kepada Yesus dan murid-muridnya, artinya dia berani untuk menerobos sebuah batasan yang dia tahu di dalam konteks budaya masa itu tidak bisa dia langgar. Tetapi demi hatinya mau datang, mau memberi yang terbaik pada Yesus, dia lakukan itu. Bahkan dia memberikan bukan hal yang biasa. Dia memberikan sebuah minyak yang mahal, minyak narwastu. Minyak ini merupakan minyak yang pada masa itu dianggap minyak nomor 1. Dan
wanita ini mempersiapkan semuanya. Kira-kira kalau dikatakan satu buli minyak narwastu, menurut beberapa tokoh sejarah, mereka menyebutkan satu bulir minyak narwastu itu bisa berharga sekitar 300 sampai 400 dinar. Satu dinar itu merupakan upah pekerja satu hari. Artinya, kalau kita mau ngomong minyak narwastu itu berharga 400 dinar, artinya itu adalah upah pekerja selama 400 hari atau 1 tahun lebih. Dan Bapak Ibu dan sekalian, tentu saja upah pekerja selama 400 hari, kalau satu hari seseorang dapat menghasilkan 50.000 saja. Kalau kita ambil bahwa rata-rata upah pekerja dalam satu hari bisa menghasilkan sekitar 50.000, maka harga dari minyak narwastu tersebut bisa sekitar 20 juta atau 400 hari ya, 20 juta. Dan Bapak Ibu dan sekalian, 20 juta tentu bukan uang yang murah. 20 juta saat ini kalau kita buat nasi bungkus bisa menghidupi atau memberi makan mungkin satu kampung di Pulihat. 20 juta. Tetapi yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah dia memberi minyak tersebut dan dia menumpahkan minyak tersebut untuk membasuh Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca di dalam budaya pada masa itu, minyak itu bisa berarti banyak hal. Minyak bisa berarti sebuah penobatan bahwa Yesus atau orang yang diurapi tersebut adalah raja. Sama seperti dalam perjanjian lama, ketika Daud diangkat menjadi raja atau Saul diangkat menjadi raja, maka ada minyak yang ditumpahkan atau dicurahkan kepada mereka. Itu adalah sebuah penghormatan atau sebuah pengesahan bahwa orang yang diurapi tersebut adalah raja. Dan bisa saja pada titik ini wanita tersebut datang kepada Yesus dan mengurapi Yesus karena dia sadar bahwa apa yang ada di hadapannya, orang yang dia urapi ini adalah Mesias. Seorang raja yang dijanjikan, seorang raja yang di dalam Alkitab telah dinubuatkan. Itu dalam perspektif yang pertama. Tapi perspektif yang kedua adalah minyak yang diurapi atau yang dicurahkan itu juga bisa berarti sebagai pengudusan. Sebuah bentuk di mana orang biasanya mengalami baptisan. Jadi pada zaman dahulu orang dibaptis itu tidak diselam. Ada beberapa kelompok yang memang dibaptisnya diselam. Salah satunya kelompok Esene yang kemudian diikuti oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi pada umumnya orang-orang Israel itu membaptis dengan cara mencurahkan minyak atau mencurahkan air ke atas orang yang dibaptis. Itu adalah tanda penyucian. Dan pada masa itu tentu apa yang dilakukan oleh wanita tersebut bukan berarti dia ingin menyucikan Yesus. Dia tahu Yesus suci. Tetapi yang dia lakukan adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa dia datang untuk disucikan. Itu sebalik. Bapak Ibu dan sekalian, kalau kita lihat dari dua konteks ini, saya tidak mau memilih mana yang akan terjadi atau mana yang lebih baik untuk dilihat, tetapi saya mau membawa kita untuk melihat kalau dua-duanya kita ambil, maka apa yang dikatakan Yesus pun merupakan sebuah pembenaran atas tindakan dari wanita tersebut. Betul? Bahwa ketika dikatakan wanita ini mencurahkan minyak untuk sebuah persiapan akan kematian, bukankah kematian Kristus itu bukan akhir dari hidup Kristus? Kita juga bisa membaca bahwa kematian Kristus tidak pernah menjadi akhir dari kisah hidup Kristus. Justru kematian Kristus menjadi sebuah awal di mana dia bangkit, menang melawan maut dan kemudian naik ke surga menjadi raja di sana. Bukankah penobatan kerajaan itu sudah dimulai sejak sang wanita mencurahkan minyak tersebut? Tapi menariknya Bapak Ibu, di tengah kondisi yang seperti ini, ada murid-murid Yesus yang justru melihat tindakan seorang wanita ini sebagai pemborosan.
Saya yakin bahwa ketika Bapak Ibu melihat ada seseorang membuang-buang 20 juta untuk membeli sesuatu yang kita anggap memang itu sesuatu yang berharga, tapi kemudian dia curahkan dan hilang begitu saja, lenyap begitu saja. Bukankah itu sebuah pemborosan? Dan mungkin itulah yang dipikirkan oleh murid-muridnya. Tetapi ketika dia murid-muridnya melanjutkan bahwa bukankah lebih baik uangnya itu diberikan kepada orang miskin, dan Yesus mengatakan bahwa Yesus mengetahui pikiran mereka. Di sini kita mulai curiga. Tampaknya murid-murid Yesus tidak sedang berpikir tentang orang miskin. Karena itu Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Bapak Ibu dan sekalian, kisah ini sebenarnya menggambarkan tentang fokus kehidupan. Mengapa saya mengatakan demikian? Ketika kita membaca kisah ini, ada dua sisi atau dua pihak yang berlainan. Sang wanita yang berfokus kepada Yesus, sehingga dia memberikan segalanya yang terbaik untuk Yesus. Dan di dalam konteks ini ada sisi lain para murid, yang dia tidak berfokus kepada siapa yang diurapi, kepada Yesus. Tetapi dia berfokus kepada berapa banyak uang yang dibuang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan sekalian, di dalam cerita ini sebenarnya kita ditunjukkan oleh penulis kitab Matius bahwa ketika kita menghadapi sebuah peristiwa, kadangkala kita perlu untuk melihat fokus mana yang kita pilih. Dalam peristiwa ini jelas, wanita tersebut berfokus kepada Yesus. Tetapi di sisi lain, sang murid justru berfokus kepada uang, kepada materi. Oleh karena itu Yesus mengatakan, orang miskin selalu ada padamu. Termasuk uang yang kamu mau berikan, itu sebenarnya ada padamu. Kapanpun kamu punya uang, kamu bisa berikan kepada orang miskin. Tetapi aku tidak selalu ada padamu. Hal ini jelas Yesus katakan bukan mengada-ada. Karena sudah beberapa kali Yesus mengatakan bahwa sebentar lagi waktuku akan tiba. Kalau kita baca di bagian-bagian sebelumnya, Matius menuliskan beberapa kali bahwa Yesus mengatakan anak manusia akan menderita, anak manusia akan ditangkap, anak manusia akan dihianati, anak manusia akan masuk ke dalam masa-masa penderitaan. Yesus terus mengutarakan itu. Tetapi para murid tampaknya tidak berfokus kepada pesan tersebut. Para murid sibuk berfokus kepada materi, kepada uang, kepada barang, kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Bapak Ibu dan sekalian, pada hari-hari ini kita sadar dan kita diajar untuk belajar bahwa materi itu tidak lebih berharga dibandingkan siapa orang yang kita pedulikan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Tahukah kita Bapak Ibu dan sekalian bahwa berapa banyak orang kaya yang materinya berlimpah, hidupnya luar biasa enak, tapi justru mereka harus menghadapi kematian. Dan setelah kematian tersebut, materinya tidak berguna lagi. Uang yang banyak itu tidak lagi ada gunanya bagi mereka. Mereka tidak bisa menikmatinya. Apalagi di tengah masa corona ini. Kita bisa melihat banyak orang tiba-tiba kena sakit corona dan kemudian meninggal. Ada di masa-masa awal, saya ingat bulan-bulan Juni 2020. Di Semarang ada sekelompok pengusaha yang sukses. Pengusaha ini mengadakan sebuah pertemuan, biasa pesta kecil dengan teman-temannya, cukup 12 orang. Dan kemudian di tengah pertemuan tersebut ternyata mengakibatkan beberapa dari mereka terkena COVID-19. Beberapa meninggal dunia. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan uang mereka yang berlimpah tersebut. Yang terjadi adalah mereka kemudian harus dipaksa mengalihkan uang itu kepada anaknya, kepada orang-orang lain yang tidak bisa mereka nikmati juga. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya,
Orang miskin selalu ada padamu. Uang yang harusnya engkau berikan pun selalu ada padamu. Tetapi aku, artinya apa? Yesus ingin murid-muridnya kembali sadar. Fokuslah kepada aku, bukan kepada uang. Lihat wanita ini. Wanita yang dianggap tidak mampu, wanita yang dianggap tidak berguna, wanita yang dianggap kelas kedua di sebuah masyarakat. Justru dia mampu berfokus kepada Yesus. Itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-muridnya, khususnya di masa-masa akan menjelang Paskah. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Di masa Paskah ini saya mau kembali mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berfokus kepada Yesus. Saya tidak tahu ada kekhawatiran apa dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada di antara kita yang khawatir tentang masalah kesehatan. Mungkin ada di antara kita yang khawatir tentang masalah keuangan. Mungkin ada di antara kita yang khawatir tentang masa depan. Saya tidak tahu. Tetapi saya mau mengajak kita untuk berfokus. Kembali fokus kepada Yesus. Kembali memberi yang terbaik kepada Yesus. Bukan karena kita mampu, tetapi karena kita mencintai. Ketika orang mencintai sesuatu, maka dia akan memberi yang terbaik untuk yang dicintai. Begitu juga ketika kita mencintai Yesus, maka kita akan memberi yang terbaik kepada Yesus. Fokus tidak mungkin terjadi kalau kita tidak punya hati terhadap apa yang kita fokuskan. Karena itu, pada hari ini, saya mau ngajak kita kembali. Mari kita renungkan kembali. Apa yang menjadi fokus dari hidup kita? Apakah materi? Apakah anak-anak? Apakah masa depan? Apakah pekerjaan menjadi fokus dari hidup kita? Atau Yesus? Kalau kita berfokus kepada Yesus, maka cara pandang kita akan berubah, Bapak Ibu. Kalau kita berfokus pada Yesus, maka cara kita mengasihi pasangan kita, maka cara kita mengasihi anak-anak kita, cara kita mendidik anak-anak kita akan berubah. Kalau kita berfokus kepada Yesus, maka cara kita bekerja pun akan berubah. Tetapi ketika kita berfokus kepada materi, berfokus kepada hal-hal tertentu yang tidak utama, maka cara pandang kita pun akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Oleh karena itu, menyambut masa Prapaskah ini, mari kita kembali fokuskan hidup kita kepada Yesus. Pandang pada Yesus. Karena Dia akan menuntun jalan hidup kita di tengah masa-masa sulit ini. Bapak Ibu dan sekalian, mungkin saya tidak bisa setiap hari menjenguk Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa setiap saat menyapa Bapak Ibu. Tetapi saya percaya Yesus ada untuk menyapa Bapak Ibu setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Karena itu Bapak Ibu dan sekalian, berfokus kepada Yesus. Sebenarnya caranya mudah. Melalui apa? Melalui kita memberi waktu setiap hari kepada Yesus. Coba kita berikan waktu kita setiap hari. Kalau kita tidak bisa pagi-pagi memberi waktu kepada Yesus, coba malam hari. Jam 7, jam 8, atau setengah 7 setelah makan malam. Kita ambil waktu 30 menit saja untuk kita merenungkan, untuk kita berdoa sungguh-sungguh kepada Yesus, mencari wajahnya. Bapak Ibu saudara sekalian, di masa Prapaskah ini, saya undang kita bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, di grup GKJTU Pulihan, ada sebuah usulan yang cukup baik, di mana kita mungkin perlu bersama-sama memikirkan bagaimana kita bisa berdoa, mengambil jam doa bersama-sama. Saya tidak tahu apa yang akan menjadi keputusan kita, tapi mari saya undang secara pribadi masing-masing. Kita ambil jam doa kita. Kita tentukan jam doa kita. Dan kita akan belajar untuk berdoa bersama-sama. Menjelang masa Prapaskah ini sampai nanti masa Pentakosta. Saya ajak kita untuk setiap hari kita berdoa. Kita setiap hari mencari wajah Tuhan. Kembali fokus kepada Tuhan. Kiranya firman ini terus menguatkan kita.
Ketika kita berfokus pada Tuhan, cara hidup kita diubahkan, cara pandang kita diubahkan, cara pikir kita diubahkan, cara kita berkata-kata dan merasa pun diubahkan. Dan ketika semua itu diubahkan, maka hidup kita akan penuh dengan damai. Hidup kita akan penuh dengan iman bersama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami juga boleh untuk kembali disadarkan tentang fokus hidup kami. Seringkali mungkin kami sama seperti para murid Yesus yang berfokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, berfokus pada hal-hal yang sifatnya material. Tapi pada hari ini kami mau belajar berfokus seperti seorang wanita yang datang kepada Engkau, yang mengurapi Engkau. Ia berfokus kepada Engkau dan memberi yang terbaik dari hidupnya untuk Engkau. Karena itu, ajar kami juga memberikan yang terbaik yang kami punya, waktu kami, dari hari lepas hari, untuk kembali mengambil fokus kami kepada Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menjamah hidup kami, Engkau yang terus menyertai hidup kami dimanapun kami berada, dan terus arahkan kami kembali untuk berfokus kepada Tuhan, kepada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga hidup kami pun penuh dengan damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sekalian, saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya tahu kita tidak bisa secara langsung memberikan persembahan ke gereja. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengumpulkan persembahan tersebut di rumah masing-masing. Mempersiapkannya secara baik, kita simpan baik-baik, dan nanti ketika kita sudah bisa kembali ke gereja, kita bisa memberikan persembahan yang kita simpan untuk minggu ini, atau mungkin minggu depan, untuk kita bawa ke gereja dan kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan satu buah pujian. Tuhan, ku bawa kepadamu segala yang terbaik. Ku beri yang terbaik kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku